pencet tombol subscribe. Semoga selalu beruntung. Nggak percaya silahkan dicoba gratis. Cerita legenda Raja Tidur. Diceritakan pada zaman dahulu, dari rakyat Bengkulu ada seorang raja. Ia bernama Raja Jungur. Raja Jungur adalah raja yang arif, adil, dan peduli dengan rakyatnya yang sangat terkenal dan berkuasa di tanah Rejang. Rakyat Rejang sangat menghormati dan mencintai rajanya. Mereka hidup makmur di bawah kepemimpinan Raja Jungur. Nama Putri Serindu adalah anak dari Raja Jungur, seorang puteri yang memiliki wajah yang sangat cantik, berparas mempesona. Negeri-negeri tetangga banyak yang mengagumi kecantikan dari putri Raja Jungur karena kecantikan dan paras yang mempesona. Tak heran putri raja begitu amat terkenal. Banyak para lelaki, terutama para putra mahkota, para raja dan para bangsawan berlomba-lomba ingin meminangnya untuk dijadikan sang istri. Tetapi disayangkan, Putri Serindu setiap ada laki-laki yang datang ia selalu menolak jika ingin mempersunting dirinya. Sampai Raja Jungur dan permaisurinya sangat terheran-heran melihat anak gadisnya selalu menolak jika ada yang melamarnya. Padahal mereka ingin segera melihat putrinya menikah dan mempunyai cucu, seorang laki-laki untuk meneruskan sebagai pengganti dirinya sebagai seorang raja. Suatu ketika permaisuri mendatangi Putri Serindu untuk menanyakan kenapa setiap lamaran yang datang selalu ditolak, padahal mereka sebagian besar adalah keluarga kerajaan dan bangsawan. Lantas Putri Serindu menjawab, "Ibunda, hamba hanya bersedia menikah dengan Raja Tidur." Dengan kaget permaisuri keheranan, "Raja Tidur maksudnya?" "Betul ibunda," jawab Putri Serindu. "Hamba sungguh menginginkan seorang laki-laki yang pintar tidur untuk menjadi suami hamba. Walau keinginan hamba sangat bertolak belakang dengan ayahanda dan ibunda permaisuri, maafkan hamba." Mulailah bercerita permaisuri apa yang dikatakan putrinya, dan terkejutlah sang Raja Jungur mendengar putrinya yang berpikiran aneh untuk menikah dengan seorang si Raja Tidur. Setelah berdiskusi, sang raja langsung menyuruh para prajuritnya untuk menyebarkan berita ke seluruh negeri untuk mengikuti sayembara. Dengan perintah sang raja, siapa saja laki-laki yang paling lama tidurnya akan aku nobatkan menjadi si Raja Tidur dan akan kunikahkan dengan putriku Serindu. Sayembara yang sudah tersebar luas beritanya sampai didengar dan diketahui segenap rakyat tanah Rejang. Sampailah terdengar diketahui anak Lumang. Anak Lumang adalah seorang yatim piatu, pemuda yang tampan wajahnya. Pekerjaannya sehari-hari adalah membuat bubu, penangkap ikan. Ia seorang pekerja keras, cekatan, dan terampil dalam bekerja. Ketika mendengar sayembara itu, anak Lumang berniat untuk mengikutinya. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Kemudian pergilah anak Lumang ke istana kerajaan untuk mengikuti sayembara. Setibanya di tempat sayembara, ia melihat banyak sekali para laki-laki peserta sayembara. Mereka membawa peralatan untuk tidur. Sebagian besar di antara mereka sudah tertidur dengan segala bekalnya. Tetapi anak Lumang malah bekerja membuat bubu sampai pekerjaannya baru selesai setelah subuh. Walau tugasnya sudah selesai dan sudah merasa ngantuk, ia tak langsung tidur. Ia membereskan dulu semua sisa-sisa pekerjaannya. Setelah semuanya selesai, kemudian anak Lumang tidur dengan sangat pulas. Datanglah Putri Serindu berkeliling untuk menilai semua peserta sayembara satu persatu, dikawal langsung oleh sang raja, ajudan, dan para menterinya. Tiba-tiba
Putri Serindu terpesona dengan keindahan bubu yang digantung di dinding milik seorang pemuda, ia anak Lumang. Ia juga sempat melihat tas anak Lumang yang berisi perlengkapan membuat bubu. Putri Serindu berpikir sejenak, rupanya pemuda ini membuat bubu dulu sebelum tidur. Tentu saja ia menjadi kelelahan dan bisa tidur pulas. Putri Serindu tersenyum bahagia dan merasa lega hatinya. Lalu Putri Serindu memutuskan tambatan hatinya. Ternyata raja tidur yang dimaksud bukanlah pemuda yang suka tidur. Ternyata yang suka bekerja keras, ulet dan rajin, sehingga ketika waktu tidur tiba, ia bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya anak Lumang memenangkan sayembara. Raja Jungur lalu meminta sayembara dihentikan. Semua peserta sayembara dibangunkan. Raja Jungur meminta putrinya untuk mengumumkan pemenangnya sayembara itu sendiri. Di hadapan semua peserta sayembara, Putri Serindu berkata, "Tuan-tuan yang terhormat, saya telah menentukan pemenang sayembara ini." Para peserta sayembara saling terdiam dan berdebar-debar hatinya. Masing-masing berharap diri mereka yang terpilih oleh Putri Serindu. Putri Serindu lalu mengumumkan pemenang sayembara. Ia adalah anak Lumang. Lalu kata Putri Serindu, yang dimaksud raja tidur, sambil menjelaskan kepada sang raja, yang kucari sesungguhnya bukan pemuda yang suka tidur, bukan pemuda yang hanya menghabiskan waktunya untuk tidur, namun pemuda yang rajin dan tekun bekerja, pemuda yang pintar mengatur waktu tidurnya. Ia baru bisa tertidur jika waktunya tidur tiba. Itu dilakukannya setelah menyelesaikan pekerjaannya dan juga dapat bermanfaat bagi yang lain. Anak Lumang sangat terkejut atas pengumuman dari sang putri bahwa dirinya lah yang terpilih. Hatinya senang dan berbahagia menjadi pemenang sayembara. Kemudian Raja Jungur mengumumkan akan menikahkan putrinya dengan pemenang sayembara. Pada hari yang ditentukan, pesta pernikahan pun berlangsung antara anak Lumang dan Putri Serindu selama 7 hari 7 malam. Semua rakyat diundang untuk menyaksikan perayaan pernikahan yang berlangsung sangat meriah. Raja Jungur dan Permaisuri merasa gembira melihat putri menemukan jodohnya. Suatu hari nanti Raja Jungur akan menyerahkan tahta kepada cucunya yang akan lahir di masa mendatang. Hikmah dari cerita rakyat Raja Tidur: jadilah orang yang baik terhadap sesama. Tanpa memperkenalkan, engkau akan dicintai dan dipilih olehnya. Gunakanlah waktumu untuk bekerja yang dapat berguna bagi dirimu sendiri atau orang lain. Jadilah pemuda yang disiplin, ulet, jujur, dan bertanggung jawab. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh walau gagal. Jika sudah dilakukan dengan usaha dan doa, pastilah kesuksesan datang padamu.